Agustus tahun 45. Asik. Itulah hari kemerdekaan kita. Asik. Ide. Cocok banget. Udah 79 tahun Indonesia, nggak kerasa. Bener banget. Nih bajunya bagus banget. Kayaknya Iya Yun. dong. Bagus lah. Baju timnas Indonesia. Produk lokal Produk-produk Indonesia ya. Cakep. Cintailah gitu. Ini merah putih banget kita, Cucok. Ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih Yun. Gimana tuh Kak Agam? Ini kan Indonesia udah masuk ke usia 79 tahun. Betul. Apa hal yang paling berkesan menurut lu di sepanjang ulang tahun Indonesia ini? Sepanjang ulang tahun Indonesia tuh pastinya ngumpul-ngumpul bareng temen-temen gang rumah aku sih. Oke. Ada lomba. Nah lombanya juga seru-seru banget. Makan kerupuk, balap karung, Oke. masukin paku ke botol gitu. Banyak banget ya? Banyak banget, apalagi kalau di jalan-jalan kan kita, apalagi kan aku tinggalnya di gang gitu Kak. Jadi harus rela tuh tutupin jalan gang buat orang. Tapi seru. Iya justru itu. Semuanya yang berbondong-bondong buat meramaikan. Iya, gitu. dan kita jadi bonding kan sama RT-RT Banget. lain kan. Gitu. Kalau Kak Agam sendiri gimana? Kalau gue sih, karena emang tiap tahun kan jadi panitia Karang Taruna gitu kan. Jadi Luar biasa anak Karang Taruna satu ini. jadi emang setiap tahun pasti ada kehektikannya masing-masing. Dari pagi sampai malam tuh pasti ada sih. Oh, Wait. apa tapi? Lagi pada ngapain nih? Bede Pak Bono. Ada Pak Bono. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Gimana, Pak. gimana? Ini Pak kita lagi cerita-cerita tadi tentang 17 Agustusan. Kalau Pak Bono sendiri ada yang dikangenin nggak Pak dari euforia 17 Agustusan? Wah, kalau generasi saya pasti kangen banget lah sama yang namanya 17-an ya. Karena ya itu ada yang hilang gitu setelah 10-15 tahun terakhir ini. 17-an itu kalau dulu tuh sesuatu banget lah. Betul-betul selebrasi, perayaan ditunggu-tunggu. Semacam lebaran sama Natal tahun baru lah. Iya. Kalau zaman dulu kayak gitu. Semakin kesini semakin sepi ya nggak sih? Iya sih. Iya Iya benar kan? itu sih yang Pak Saya aku ngerasain. merasakan juga sih Pak ya. Iya. Ya padahal itu penting sekali itu apa namanya ada suatu event, ada suatu momen gitu yang mengingatkan kita nih siapa gitu kan sebagai apa namanya bangsa Indonesia gitu. Oke, tapi Pak, ini kan udah 79 tahun nih Indonesia umurnya. Terus kalau Bapak ngelihat selama 79 tahun ini Indonesia udah merdeka, itu gimana Pak? Apakah perkembangannya kah atau gimana kah? Ya itu yang kita lihat terutama ya mohon maaf ya 25 tahun terakhir ini. Kalau menurut saya Indonesia tuh semakin kehilangan identitas. Semakin kehilangan jati dirinya. Dan akhirnya yang disebut Indonesia itu menjadi apa ya hal-hal yang sumir gitu yang kurang-kurang penting. Kita ribut sama jiran mencuri apa gitu atau apa seperti itu akhirnya kita ribut atau setidaknya mendukung timnas gitu kan. Akhirnya maknanya cuma di sekitar itu gitu. Dan bahkan ada yang FOMO-FOMO doang gitu. Iya, kayak begitu. Ya emang itu diperlukan, ya kan? Rasa kebangsaan tuh harus selalu dipupuk gitu kan. Nah, cuma makin lama kita makin kehilangan itu. Gitu. Dan yang paling parahnya apa coba? Justru di level para penyelenggara negara. Para penyelenggara pemerintahan semakin nggak ngerti Indonesia itu apa gitu. Tapi menurut Pak Bono nih yang sebenarnya diinginkan oleh pendiri bangsa dari kemerdekaan itu seperti apa sih Pak? Nah itu penting tuh. Sebetulnya itu terdokumentasi. Teman-teman baca aja nih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah jelas tuh. Dari bahwa kita sebagai satu bangsa harus merdeka. Konsekuensi dari merdeka adalah kita melawan penjajahan. Bentuknya bukan cuma orang asing atau apa, bukan itu gitu kan. Tapi jiwa kita mau merdeka, gitu. Nah itu ditandai dengan apa? Ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Seluruh bangsa, seluruh tanah air kita dilindungi. Artinya untuk kepentingan kita, ya kan? Terus kesejahteraan umum harus dimajukan. Kehidupan bangsa harus cerdas. Dunia harus ditata sedemikian rupa dan Indonesia menjadi bagian penting darinya, ya kan? Agar dia berdasar pada keadilan sosial dan perdamaian abadi yang sejati. Berarti implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini harus benar-benar dilakukan gitu ya Pak? Iya dong. Iya dong. Ya karena itu kan memang apa namanya dibuat dokumen itu ya untuk sebagai pengingat kenapa negara ini, kenapa bangsa ini harus ada di muka bumi. Kayak begitu. Nah Pak, saya sempat baca nih Pak di buku Paradoks Indonesia yang ditulis sama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini sempat concern sama salah satu pidato founding father kita yaitu Soekarno yang mengatakan bahwa
semua negeri sopan kini mempunyai parlemen, semua negeri sopan kini bersistem demokrasi, tetapi di semua negeri sopan itu kini rakyat jelata tertindas hidupnya. Itu dulu tuh pidatonya kan tahun 1933 tuh Pak. Terus Pak, korelasinya sama yang dialami sekarang hingga menjadi concern dari Pak Prabowo itu sendiri tuh apa sih Pak? Nah itu kaitannya adalah dengan tadi, kita kehilangan jati diri bahkan di level para penyelenggara negara, bahkan di level penyelenggara pemerintah. Kita tuh harusnya yang seperti apa negaranya. Gitu. Jadi negara ini didirikan adalah untuk memerdekakan bangsa kita. Betul. Yang bahkan sampai hari ini nih, untuk merdeka dari rasa laparnya sendiri aja belum. Ya kan? Dan kita nggak susah lah cari yang seperti itu. Lihat aja di pinggir jalan. Ya kan? Rakyat kita, ya kan, cilaka, hidupnya susah, bahkan di negerinya yang makmur tuh gimana coba? Kayak gitu. Nah ini semua kejadiannya apa? Ya karena itu, kita tinggal ngikut-ngikutin aja yang dari luar kayak gimana gitu kan. Oh orang di luar demokrasinya begini, serba pemilihan umum langsung, oh ada parlemennya, ada apa kita ikutin. Ya padahal tujuan aslinya tadi malah ditinggalkan. Berarti kalau dari permasalahan seperti itu nih Pak, dari sebenarnya apa sih demokrasi yang diharapkan nih dari para pendiri bangsa kita ini? Ya, sangat mendasar ya. Misalnya begini, negara kita ini adalah sebuah negara kerakyatan, artinya republik. Artinya apa? Nomor satu itu adalah keselamatan rakyat, kepentingan umum itu nomor satu. Gitu. Itulah sebabnya, ya kan, negara kerakyatan yang seperti ini harus dipimpin bukan oleh orang, tapi oleh hikmat kebijaksanaan. Nggak cukup cuma bijaksana, kebijaksanaannya harus berhikmah. Artinya apa? Bisa lihat ke depan. Mana jalan yang tepat yang harus kita pilih untuk mencapai apa? Masyarakat adil, makmur, merata. Itu yang kita cari. Kayak gitu. Nah, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang seharusnya menuju ke arah situ. Jangan main asal pilih-pilihan, segala macam. Akhirnya yang penting adalah elektabilitas, yang akhirnya merosot jadi popularitas, ya kan? Ya, betul. Kompetensi, segala macam ya. Out of window. Di belakang ini ya Pak ya. Terus gitu, Pak, tadi kan Bapak sempat ngomongin tentang UUD 1945. Ini kan itu sebenarnya dasar negara Indonesia kan ya Pak. Nah berarti penerapannya sekarang kurang sesuai ya Pak ya? Apa gimana nih? Iya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu cetak biru, blueprint, mengenai bagaimana negara ini harus diselenggarakan. Mencapai panjang itu baca sendiri pembukaan UUD 45, terutama yang terakhir adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ditinggalkan kepada kita semua, pada teman-teman nih terutama nih, ya kan, untuk abad ke-21 ini terutama, agar kita tahu bagaimana kita menyelenggarakan negara ini. Kayak gitu. Jadi itu perannya penting sekali. Dan perlu saya ingatkan di sini, teks itu sudah diacak-acak, udah diubah-ubah, gitu kan, dengan 4 kali amandemen sampai akhirnya teman-teman udah nggak bisa lihat lagi nih teks aslinya seperti apa, kayak gitu. Nah takutnya nih kalau begini caranya ntar kita kehilangan cetak biru itu tadi, gitu. Ternyata memang dari semua itu udah telah di amandemen gitu ya Pak ya? Lalu Pak, ini kan dari buku yang dibuat oleh Pak Prabowo ini kan memang beliau mengembalikan semuanya dari Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Apakah ini cara terbaik Pak? Ya, nah itulah tadi, kembali lagi dari awal tadi, ada sesuatu yang hilang di antara kita, dan itu parah banget kan. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan jati diri. Kebayang nggak? Ya kan kita jadi kayak orang linglung gitu. Nah, kalau kita tersesat teman-teman, ya, kalau kita nyasar nih, caranya gimana? Kita urut balik kan jalan kan, ke titik terakhir yang kita masih ingat, oh iya bener tadi dari sini kita. Nah, untuk bangsa kita, titik itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dari situ kita harus mulai. Tapi Pak, bukannya memang seiring berkembangnya zaman ini hal-hal tersebut juga harus berkembang ya Pak ya? Iya, nah justru itu makanya dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah suatu undang-undang dasar yang singkat dan supel. Dia hanya memuat aturan-aturan pokok saja, aturan-aturan yang paling penting saja. Pelaksanaannya seperti apa diserahkan kepada perkembangan zaman. Tapi jangan sampai yang udah pokok ini orang lupa gitu loh. Demokrasi kita yang harusnya demokrasi Pancasila diganti pakai demokrasi ultraliberal yang entah-entah ini, gitu. Zaman boleh berkembang tapi
jadi pokok gagasan itu tetap dari Undang-Undang Dasar. Loh, kamu dari mulai sekecil apa sampai sedewasa apapun tetap agam harusnya dong. Tetap binike dong. Benar. Iya kan? Gitu harusnya. Sama dengan bangsa kita. Tapi Pak, kalau kita melihat dari perkembangan Indonesia selama 79 tahun ini kan masih kan udah banyak pemimpin dari Indonesia yang kalau sekarang nanti Pak Prabowo yang akan dilantik begitu. Pak. Menurut Bapak nih, dari pemimpin-pemimpin Indonesia, sebenarnya Indonesia tuh butuh pemimpin yang seperti apa sih Pak? Ya, itu sekali lagi sudah ditinggalkan ya sama para pendiri negara ini. Kalau kita cari pemimpin yang kayak gimana? Tadi, adanya di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya apa? Orang yang punya pengetahuan banyak dan mengalaminya, jadi punya pengalaman. Gitu. Nah terus apa? Nggak cukup hanya itu, dia harus berhikmah. Dia harus bisa melihat masa depan. Istilah sekarang dia harus visioner. Dia harus bisa memilihkan. Kalau misalnya jalan bercabang, cabang mana yang harus kita ambil, menuju mana? Masyarakat adil makmur. Nah itulah pemimpin yang kita butuhkan. Bukan yang sekadar populer. Bukan yang sekadar elektabilitas tinggi. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih Pak. Tapi emang, nih aku sedikit kepo nih. Emang yang paling berubah dari sistem yang seharusnya tuh bagian mananya sih Pak? Iya, gini, pemilu itu adalah hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita bertumpu semata-mata pada pemilu, dan itu buat milih orang, iya kan? Kan yang penting harusnya gini, representativeness, keterwakilan. Para pemimpin kita ini mewakili kita nggak? Dia tahu nggak harapan-harapan kita, ketakutan-ketakutan kita, dia tahu apa enggak gitu. Nah, kita cari yang seperti itu. Nah, kalau cuma main asal populer, asal elektabilitas tinggi, nggak ada jaminan bahwa dia mengalami apa yang kita alami. Pak nih, tapi kan Pak banyakan nih pemimpin itu kan kayak, kita ngomong aja lah ya, belak-belakan sini kayak kapitalis gitu lah Pak. Gimana caranya dia bisa ngerasa rakyat jelata itu rasanya kayak gimana? Nah, ya justru itu ya kan. Cara apa namanya, gampangnya gini aja deh. Pemimpin ideal itu dalam hal ini ya, adalah dia nggak boleh terlalu susah hidupnya, ya kan? Sampai dia akhirnya dendam dengan kesulitan hidup. Itu nggak boleh. Mohon maaf, orang kayak gitu biasanya ujung-ujungnya korup tuh. Tapi dia juga nggak boleh terlalu enak hidupnya, sampai dia nggak punya empati, dia nggak punya solidaritas sosial. Dia nggak bisa merasakan penderitaan orang-orang sehari-hari yang kita temui. Kayak gitu. Harus pas. Gitu. Pendek kata itu, kita butuh orang yang punya empati, kita butuh orang yang punya solidaritas sosial. Tapi Pak, gimana caranya, misalnya kita, let's say, yang masih belum bisa melihat sosok pemimpin yang Bapak sebutkan gitu. Gimana caranya kita melihat pemimpin tersebut kalau kita emang, padahal sebelumnya memang belum pernah merasakan pemimpin yang seperti itu gitu. Bagaimana Pak? Ya, disitulah pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan politik. Ya kan? Pendidikan politik ini spektrumnya luas. Ya kan? Ya namanya pendidikan saja sudah dari buayan sampai ke liang lahat gitu kan. Nah, harus yang melakukan hal ini adalah partai politik, teman-teman. Partai politik itu harusnya jangan jadi makelar kekuasaan. Harusnya seperti itu. Iya, harusnya memberi pencerahan, memberi penerangan, memberikan pengajaran kepada kita semua mengenai sosok pemimpin apa, agar jangan kapitalis tadi. Iya kan? Agar pemimpin jangan yang, mohon maaf nih, jangan cuma yang dicitrakan saja. Jujur, merakyat gitu. Yang penting foto posternya apa yang kita pelajari dari baliho-baliho segede apaan tahu itu gitu loh. Tapi kan Pak, emang sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga Pak, sebetulnya popularitas itu kan sangat mempengaruhi ya ternyata ya, apalagi di rakyat masyarakat kita nih Indonesia nih. Udah gitu Pak, yang aku ngerasain sebenarnya ya saat ini kayak orang yang maju ya makin maju, yang mundur ya makin mundur aja. Dan sebenarnya pahit-pahitnya yang banyak sebenarnya yang digait sama orang tuh orang-orang, karena balik lagi ya, kita kan orang-orang yang tanda kutip kasar-kasarnya yang melarat, yang kurang berkecukupan gitu ya. Itu kan banyak juga tuh Pak. Bahkan tapi sebenarnya itu yang karena saking banyaknya mereka itu yang digait oleh si calon pemimpin ini. Gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai orang-orang yang udah aware terhadap itu bisa ngajakin si kaum-kaum ini nih Pak?
Nah, Khususnya iya. anak muda Biar nggak gimana? kebawa arus juga ya. Iya. Nah, itu makanya penting sih itu. Makanya saya senang dan bangga sama teman-teman sekalian nih yang punya minat, yang punya perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Teman-teman tahu sendiri kan, saudara-saudara kita banyak yang miskin dan dimiskinkan oleh sistem yang sekarang sedang berlaku. Oke. Udah gitu dibodohi lagi. Bayangin tuh, udah miskin dibikin bodoh ya kan. Nih dikasih paket sembako, dikasih duit cuma berapa ya kan, pilih yang ini. Serangan fajar begitu. masih banyak. Sampai kapan kita mau abad ke-21, men? Iya kan? Yang lain udah nggak tahu kemana, yang lain udah mikirin mau pergi ke luar angkasa kayak mau apa, kita masih lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Ya saya rasa memang sekarang teman-teman sudah sadar, ya kan? Kesadaran ini dibagilah, ya kan? Kita perbanyak nih forum-forum kayak gini nih. Kita banyak sambung rasa, sambung apa namanya, kita tukar pikiran di sini. Nah, ini biar bangsa kita nggak begini terus. Gitu. Saya juga menyadari itu, Pak. Dari podcast ini justru kita juga mengajak nih teman-teman yang ada di rumah benar-benar melek salah satunya dengan politik. Karena episode kita sebelumnya kan juga tentang Gen Z melek berpolitik seperti itu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ya. Jadi ada satu titik perubahan lah untuk masa depan Indonesia gitu agar kita nggak dibodoh-bodohi gitu. Tapi sebenarnya sejujurnya nih ya Pak ya, saya politik itu kan sebenarnya sesulit itu karena complicated banget ya Pak ya. Bahkan saya sampai sekarang ini, walaupun saya udah terjun nih di sini di mau nggak mau ya, bilanglah mau nggak mau gitu harus melek politik gitu ya. Tapi tetap aja Pak kayak masih bingung gitu karena banyak banget cabang politik juga kayak gimana caranya kita bisa jalan bareng sama politik yang sekarang itu kayaknya kita udah ketinggalan jauh banget nih Pak. Karena balik lagi kan kayak karena kita baru melek gitu. Iya, baru melek tuh. Iya, itu penting banget. Tapi seharusnya tuh stepnya tuh kayak gimana sih? Ya iya, ini satu hal yang mungkin harus kita sadari dari sekarang ya, bahwa politik itu wajahnya banyak. Dan politik itu bukan hanya di gedung DPR, MPR itu atau di Istana Negara, bukan. Ya kan? Tadi juga bicara perayaan 17-an di gang, di setiap gang itu ada politik. Gitu. Dan kemerdekaan bangsa ini nih, kenapa bangsa ini merdeka? Karena setiap gang, setiap lorong, setiap kampung, mereka pengen merdeka. Makanya begitu Belanda balik lagi nih, ya kan? Begitu Jepang minggat, Belanda mau balik lagi. Kita nggak terima. Karena apa? Udah melek, ya kan? Nggak mau lagi kita jadi budak siapapun. Kita mau merdeka. Nah, proses itu dulu, siapa yang apa namanya menggulirkan, yang meledakkan? Kaum muda. Yang sadar, gitu. Nah, kalau dulu berhasil, insya Allah, saya doain sekarang juga harus begitu. Harus ya, teman-teman. Ini abad ke-21 nih, abad kalian. Kalau saya mah numpang doang. Tapi kalau Kak Agam sendiri gimana nih sama politik? Udah mulai bisakah? Kita emang udah aware, aku udah sangat aware, jauh lebih aware daripada dulu. Karena aku mikir kayak, politik jahat ya udahlah, udah buat kapitalis aja lah, urus deh tuh politik. Yang penting kita hidupnya berkecukupan, cari duit, kayak udah realistisnya ya. Selama kita aman ya udah gitulah ya. Iya, tapi ternyata kan di situ doang nggak cukup ya ternyata. Benar. Kalau Kak Agam sendiri gimana? Sama sih. Jadi sebelumnya memang saya emang belum terlalu melek akan politik gitu Pak ya. Dan semakin melalui proses pendidikan, terus sosialisasi dan bertukar pikiran seperti ini justru membuat pikiran saya lebih terbuka gitu Pak. Dan saya pikir nggak cukup untuk sekadar hidup aman untuk masa depan gitu. Kita juga perlu adanya monitoring untuk pemerintah gitu kan Pak. Kalau bukan dari pemuda siapa lagi gitu. Kalau dari Unika gimana? Sama sih kurang lebih. Justru aku mau nanya ke Bapak nih sebagai Pak Bono nih sebagai dosen ya Pak ya. Bapak ngelihat mahasiswa Bapak tuh gimana sih terhadap itu politik? tadi Unika kan sudah bilang gitu kan. Yang harus kita pikir ulang itu adalah apa iya kita mau mikirin diri kita sendiri, yang penting cari selamat sendiri. Nah sementara ya kan, kalian mau hebat sendiri mau apa, tetap aja kalian masih butuh kan KTP Indonesia, masih butuh paspor Indonesia. Nah berilah makna lebih kepada cari kertas nggak penting itu. Nah adalah itu tadi, punyalah empati. Bisalah merasakan ya kan, kesakitan, kesedihan, kesusahan orang lain, saudara-saudara kita sendiri, satu bangsa, ya kan? Dan kemudian solidaritas dimulai dari ini, ya kan?
Dimulai dari kita mengingatkan satu sama lain, lu jangan mikirin enak lu sendiri. Iya. Kuliah sendiri, habis itu pengen tinggal di Keluar. New York, tinggal di Hong Kong, meninggalkan Tokyo, Indonesia segala begitu macam. saja. Orang susah biarin aja deh, mati-mati deh kayak Aduh. gitu. Sampai kapan kita mau begini? Oke. Terus serang generasi di atas kalian, mohon maaf nih. Begitu kelakuannya gitu. Makanya kita sampai di sini nih. Iya Mohon kan? maaf ya. Iya, mohon maaf. Saya sangat berharap sekali pada teman-teman nih Iya. akan membuat perubahan seperti halnya Amin. dulu para pemuda Mm-mm. membuat perubahan di tahun 1945 itu. Oke. Nih Pak, ngomongin pemimpin yang baik dan benar tadi Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah terpilihnya Pak Prabowo nanti sebagai presiden terpilih kita saat ini itu, apakah paradoks-paradoks yang selama ini dihadapi itu bisa teratasi Pak? Ya, satu hal ya, sependek pengetahuan saya mengenai beliau. Pak Prabowo itu orangnya suka sejarah. Dan dia rajin baca. Nah, ini pesan penting literasi teman-teman. ya. Iya, rajin baca. Jadi beliau pasti tahu. Dulu kita berangkat dari mana, ya, asal kita dari mana. Kita mau menuju kemana, dan sekarang kita nyangsang nyubluk di mana. Oke. Itu. Nah, saya berharap sekali bahwa wawasan dan cakrawala beliau mengenai hal itu bisa menuntun, bisa mengarahkan kita semua, ya kan, kembali kepada tujuan kita yang sejati. Itu sih. Optimis ya Pak, pasti ya. Iyalah, optimis. Harus. Kalau terakhir nih Pak, kita nggak kerasa ya, kita udah mungkin kita mau lomba. Aku punya pertanyaan terakhir untuk Boleh, Pak Bono. boleh. Jadi, ini kan kita udah berbincang panjang nih Pak Bono tentang kemerdekaan, pemimpin Indonesia seperti apa. Dan pertanyaan terakhir untuk Pak Bono, menurut Pak Bono, pesan apa sih yang Bapak ingin sampaikan dalam memperingati kemerdekaan ke-79 Indonesia ini, untuk Pak? anak muda kali ya. Khususnya untuk anak muda, Ya. gitu Pak. Ya, kalau saya boleh titip nih, ini spesifik sekali titipnya. Tolong pelajari cetak biru penyelenggaraan negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada Pancasila, dasar negara kita. Kenapa negara ini harus berdiri, gitu. Pelajari, hayati, amalkan. Kalau kagak tahu, kalau bingung nih, apa sih maksudnya nih kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat, tanya sama yang tahu, gitu. Dan yang lebih penting lagi, obrolkan, sharing sama teman-teman kalian, iya kan? Itu harapan kita, biar 10, 20, 50, 100 tahun kalau dunia ini masih ada, Indonesia tetap ada di peta dunia. Karena kita, teman-teman nih terutama, mengemban kewajiban sejarah. Untuk membuat bukan saja bangsa ini, tapi seluruh umat manusia, ya kan? Ya tadi, mengamalkan Pancasila. Itu cita-cita seluruh umat manusia, teman-teman. Bukan cuma bangsa kita. Itu sih. Oke, bahaya banget sampai ada yang nggak hafal Pancasila, cuman 5. Nanti dites kali ya. Sila keempat apa gitu. Ya, boleh. Ini paling ribet tuh, panjang soalnya. Ribet aja. Tapi emang yang paling penting tuh nggak cuma hafal ya Pak, tapi kita harus mengimplementasikan makna dari dan kelima juga sila ya. tersebut itu apa gitu. Oke, nggak kerasa ternyata kita udah bincang-bincang lama dan kita udah harus lomba makan kerupuk gitu. Wah, tapi yang terpenting nih Apa nih? dalam peringatan 17 Agustus yang bisa saya kutip nih dari Pak Bono itu, kita nggak hanya merayakan sekadar perayaan atau suatu lomba gitu, tapi kita harus mengimplementasikan apa sebenarnya tujuan dari berdirinya Indonesia ini. Yes. Gitu. Oke. Kalau dari Indik gimana? Kalau dari aku setuju banget juga untuk anak muda harus belajar melek politik karena di situ udah walaupun susah ya, walaupun agak haduh-haduh gitu ya, tapi harus tetap belajar juga, banyak baca juga, banyak diskusi juga sama orang-orang yang aware, sama orang-orang juga yang lebih tahu pastinya ya. Jangan yang si paling doang ya. Nanti jadinya asumsi doang, itu nggak bagus, nggak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh pemimpin dahulu gitu. Oke, let's go. Pak Bono mau ikutan Pak? Mungkin kita makan lomba kerupuk. Ayo deh. Oke teman-teman, kita mau lomba dan kita juga pengen tahu nih, menurut teman-teman apa sih makna kemerdekaan untuk Indonesia? Boleh komen di bawah kali ya. Komen di bawah dan apa mungkin pengalaman 17 Agustus yang kalian paling berkesan. Oke, see you teman-teman. Kita mau lomba dulu ya. Let's Ayo go. Pak Bono kita lomba. Bye-bye.